Nama saya Aura Janatulisa dengan NIM 1908106186 dari kelas Biologi E semester 4. Pada praktikum kali ini yaitu mengenai praktikum ekologi dengan judul Ekosistem Air Payau. Ekosistem air payau atau estuari adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai. Sumber air tawar lainnya yaitu saluran air tawar dan genangan air tawar. Dengan adanya proses pencampuran, maka wilayah estuaria sangat dipengaruhi oleh kadar salinitas, di mana wilayah estuaria dibagi menjadi beberapa minat pakat yaitu hiperhalin, euhalin, mixohalin, oligohalin, dan limnetik atau air tawar. 1. Memiliki salinitas lebih dari 0,50/00 sampai 300/00 dapat dikelompokkan berdasarkan salinitas, yaitu oligohalin dengan salinitas 0,50/00 sampai 3,00/00, mesohalin dengan salinitas lebih dari 3,00/00 sampai 160/00, polihalin dengan salinitas lebih dari 16,00/00 sampai 300/00. Perubahan salinitas bila terjadi sewaktu-waktu. Ketika hujan lebat, air tawar masuk ke dalam tambak, keadaan ini dapat menyebabkan penurunan salinitas. Peningkatan salinitas terjadi di kala musim kemarau, pada saat penguapan air tanah dan pergantian air terbatas. Kedua yaitu sistem perairan yang aliran arusnya tenang. Adanya stratifikasi suhu dan cahaya, derajat keasaman atau pH-nya 7-9. Yang kelima yaitu oksigen yang terlarut lebih rendah dari perairan mengalir. Manfaat ekosistem air payau, yaitu yang pertama, sebagai kawasan yang sangat kaya akan unsur hara, nutrien, estuari dikenal dengan sebutan daerah pembesaran. Yang kedua yaitu kawasan estuari digunakan sebagai daerah istirahat bagi perjalanan panjang jutaan burung dalam meruayanya mencari daerah yang ideal untuk perkembangannya. Yang ketiga, digunakan oleh sebagian besar mamalia dan hewan-hewan lainnya untuk mencari makan. Yang keempat, sebagai penyaring dan dari berjuta bahan buangan cair yang bersumber dari daratan. Kawasan estuari umumnya bertindak sebagai penyaring dari limbah cair yang mengedepankan partikel-partikel beracun dan menyisakan badan air yang lebih bersih. Ini pun dengan kondisi di mana terjadi suplai yang terus-menerus dari air sungai dan laut yang cenderung lebih bersih dan menetralkan sebagian besar bahan polutan yang masuk ke daerah estuari tersebut. Yang kelima, lingkungan kawasan perairan estuari kebanyakan dijadikan sebagai bahan budidaya bagi ratusan ikan, bivalve, krustasea, dan invertebrata. Fauna yang ada di perairan air payau yaitu sebagai berikut. Berikut adalah flora yang terdapat pada perairan air payau. Terdapat pohon bakau merah, pohon bakau hitam, timber tree, mangrove payau, bakau putih, dan pohon putat. Pola interaksi yang terjadi pada ekosistem air payau yaitu mangsa bagi reptil, amfibi, berbagi relung dengan ikan-ikan air payau lainnya. Yang kedua yaitu mangsa bagi reptil, amfibi, komensalisme dengan akar sebagai bentuk kamuflase dengan akar pada flora air payau. Ketiga yaitu hubungan komensalisme dengan tanaman bakau karena dibutuhkan habitat untuk hidup dan bersandar. Yang keempat yaitu sebagai predator bagi udang, hubungan mutualisme dengan bakau karena hasil substrat ekskretori dari kepiting dijadikan nutrisi organik untuk pertumbuhan bakau. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.